وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء المرسلين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المفسرين والمحدثين والفقهاء العلماء ثم إلى جميع مشايخنا مشايخكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضلنا بأنواع النعم الظاهرة والباطنة والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنة القربات. اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك ومحبتك ومحبة رسولك. أما بعد. Masih di surat An-Nazi'at. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu berdakwah di Mekah 3 tahun pertama dakwah sembunyi-sembunyi, dan kemudian setelah melewati usia 43 tahun Nabi melakukan dakwah secara terbuka. Pada masa ini tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang sudah menyatakan diri masuk Islam sangat beragam dan berat sekali. Dari mulai sekedar cibiran, cercaan, stigma-stigma negatif seperti Rasulullah dianggap majnun, kemudian sahir, kahin, dan lain sebagainya. Kemudian juga penentangan mereka terhadap ajaran-ajaran utama yang disampaikan oleh Rasulullah sewaktu di Mekah, utamanya kerasulan beliau sendiri. Para orang-orang Mekah tidak mempercayai mengenai Nabi itu sebagai utusan Allah. Kemudian yang disampaikan oleh Nabi yang isinya ayat-ayat mulia dari Allah, mereka juga tidak mempercayainya dan menganggapnya sebagai asatirul awwalin. Dan tentang keesaan Allah, kewujudan Allah, mereka juga menolaknya. Dan juga satu hal yang banyak ditentang oleh orang-orang kafir di Mekah waktu itu adalah pengenalan Rasulullah kepada mereka mengenai adanya hari akhir, adanya pembalasan setelah kehidupan di muka bumi ini. Selain perang wacana antara Nabi, para sahabat, dan juga orang-orang yang menentang, orang-orang kafir Mekah ini juga melakukan yang lebih dari itu, yaitu berusaha menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, sebagaimana kita ketahui seperti yang dialami oleh keluarga Amr bin Ammar bin Yasir, kemudian Bilal bin Rabah, bahkan sahabat Abu Bakar. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Surat An-Nazi'at ini menceritakan bagian yang kedua tadi, jidal atau perdebatan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Mekah yang sangat tidak percaya terhadap keberadaan hari kiamat dan juga akan dibangkitkannya lagi mereka besok setelah mati. Mereka bukan hanya tidak percaya kemudian diam, tapi mereka kemudian melakukan reaksi, diantaranya melakukan perdebatan dengan melawan Rasulullah dan para sahabat waktu itu. Oleh sebab itu posisi mereka ini bukan dalam istilah balaghah itu khalid zihni, dan bukan ragu dalam kategori khobarnya tolabi, tapi mereka sudah ingkar, bahkan menentang, sehingga di awal surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menegaskan dengan taukid inna lam taukid, tapi diawali dengan qasam, sumpah. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, dan seterusnya kemarin. Ayat berikut ini
menggambarkan bagaimana mereka menolak tentang konsep hari kiamat dan juga kebangkitan manusia dari alam kubur nanti. Yaquluna padha ngucap sapa wong-wong kafir, ana ta inna sak temene kita lamar duduna iku yekti den balekake sapa kita kabeh fil hafirati ing dalem kehidupan semula. Kata al-hafirah makna yang mudah adalah kehidupan semula. Tapi kalau ditelusuri lebih lanjut kata hafirah itu makna awalnya adalah semacam lubang. Orang Arab itu kalau berjalan di atas gurun pasir akan meninggalkan lubang telapak kaki. Ketika mereka sudah melangkah jauh ke depan, kemudian mereka kembali ke belakang, itu roja'a ilal hafirah, istilah di dalam ungkapan orang Arab seperti itu, kembali kepada lubang telapak kaki yang pernah dilewati lagi. Inna lamarduduna fil hafirah, ana ta sak temene kita lamarduduna iku yektine bakal den balekake sapa kita fil hafirah ing dalem kehidupan semula. Ini mereka meragukan dan juga ingkar terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Masa sih nanti kita akan dikembalikan lagi menjadi hidup lagi? Aidza ana ta nalikane kunna wis ana sapa kita ana iku idzaman balung-balung nakhiratan kang rapuh, kang tengahe kosong, luarnya rapuh. Ana ta apakah kami ini akan dibangkitkan di saat nantinya kita itu sudah menjadi tulang belulang yang rapuh, yang ketika disentuh sedikit saja itu sudah hancur? Tidak mungkin itu. Logika tidak bisa menerima. Ini kata orang-orang kafir Mekah yang menentang Rasulullah dan para sahabat waktu itu ketika sudah melakukan dakwah terbuka. Tidak mungkin kita ini nanti akan dikembalikan dalam keadaan hidup lagi setelah kita mati di alam kubur, dan kita juga tidak mungkin dikembalikan di saat nanti kita sudah menjadi tulang belulang yang rapuh seperti itu. Qalu padha ngucap sapa wong-wong kafir, tilka utahe mengkono-mengkono balik, tilka utahe mengkono-mengkono kembali lagi menjadi hidup. Idzan dengan demikian karratun hasirah, karratun khasirah, karratun iku pengulangan khasiratun sing rugi. Kalau memang nanti kami itu dikembalikan hidup lagi, ya itu ya rugi. Artinya ini ucapan orang-orang kafir waktu itu yang mencemooh Rasulullah dan para sahabat dengan konsep hari kiamatnya ini. Kalau memang kembali lagi kita hidup ya rugi. Ini bentuk penentangan orang-orang kafir Mekah waktu itu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perang wacana terkait dengan kewujudan hari akhir dan juga kewujudan dibangkitkannya manusia nanti setelah meninggal, setelah dari alam kubur dibangkitkan lagi. Kita baca i'rabnya yaquluna mudhari'un, yaquluna mudhari'un fi'il mudhari' marfu'un kang den waca rafa bi thubutin nun lawan tetepe nun. Wal wawu utawi wawu yang ada di sebelum nun itu fa'ilun iku fa'ile, yang menunjukkan pelakunya itu jamak. Yaquluna mereka berkata,
Wal jumlatu tawi jumlah yaquluna fi'il yaqulu. Nah ini ya, dan fa'ilnya khobarun iku dadi khobar li mubtada'in kanggone mubtada' mahdhufin sing den buang takdiruhu kang utawi kira-kirane mubtada' iku hum utawi orang-orang yang mengingkari Rasulullah, menentang Rasulullah, yaquluna iku padha ngucap sapa orang-orang yang mengingkari Rasulullah. Yang menarik di sini menggunakan fi'il mudhari', padahal ini menceritakan masa yang sudah lalu. Jadi dalam kitab tafsir diterangkan fi'il mudhari' di sini mempunyai makna tajaddud dan istimrar. Argumentasi ini mereka ucapkan berterusan di hadapan Rasulullah, di hadapan para sahabat sebagai bentuk penolakan mereka terhadap kemungkinan terjadinya kebangkitan dari alam kubur. Jadi fi'il mudhari' itu tidak selalu melulu bermakna sekarang dan yang akan datang, tapi dalam istilah zaman itu ada zaman sorfi, ada zaman nahwi. Zaman sorfi itu zaman ketika lafal itu belum berada dalam susunan kalimat. Fi'il madhi sebagai fi'il madhi yang mempunyai makna masa lalu sudah, tapi fi'il mudhari' dia juga punya makna khusus secara sorofnya sekarang atau yang akan datang. Tapi ketika fi'il madhi dan fi'il mudhari' itu sudah dalam siyaqul kalam, sudah berada dalam konteks kalimat, maka dia akan punya masa tersendiri. Ini namanya zaman nahwi. Yaquluna di sini meskipun mudhari' tapi secara makna itu menceritakan masa lalu, dan di fi'il mudhari' itu terkandung makna istimrar. Terus menerus orang-orang kafir itu pada masa itu, pada masa bersama Rasulullah atau sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu ini sampai masa Nabi mendapatkan wahyu ini, selalu mengutarakan argumentasi inna lamarduduna bil akhirah. Inna anya al hamzatu ta'i hamzah lil istifham kanggo istifham. Hamzahnya untuk kata tanya, al ingkari sing bangsa ingkar, sebagai pengingkaran, bukan memang maksudnya bertanya, bukan, tapi pola pertanyaannya ini bentuk pengingkaran. Bukan kok orang kafir itu bertanya, bukan, tapi ekspresi pengingkarannya itu dalam bentuk kalimat tanya. Apakah kita ini nanti akan dikembalikan pada kehidupan semula? Itu bukan bertanya maksudnya, tapi mereka ingkar terhadap ajaran keimanan mengenai hari akhir ini. Wa inna lan inna, yang panjang itu inna wasmuha, inna dan isim inna. Wallamu tawilam al mushaliqatu iku lam al mushaliqah. Lam mushaliqah itu adalah lam taukid yang jatuh setelah inna. Kenapa dikatakan mushaliqah? Karena dia tergelincir. Asalnya mestinya dia berada di mubtada', tapi kemudian karena ada inna dia tergelincir, tergeser ke khobarnya. Asalnya kan lanahnu marduduna, tapi ketika ditambahi inna lamarduduna, lamnya tidak di nahnunya, tapi kemudian tidak di mubtada'nya, tapi berpindah ke khobarnya. Seperti itu polanya. Pokoknya kalau ada inna setelahnya ada lam-lamnya itu dikatakan lam al-mushaliqah, ya lam taukid sebenarnya, tapi diberi istilah khusus lam al-mushaliqah, lam yang bergeser dari asalnya di mubtada' ke khobar karena diawali inna. Ya, contoh lain, la Muhammadun
Rasulullah. Ketika dirubah polanya diawali inna Muhammadan la Rasulullah. Wa marduduna utai marduduna khobaru inna iku khobare inna. Di mardudunya itu khobarnya inna. Wa fil hafirati utai wa fil hafirati jarun iku huruf jar. Wa majrurun lan sing dincirake muta'alliqani kang gumantung karone bimahdhufin kelawan perkara sing den buang. Halun dia menjadi hal di dalam kitab ini diposisikan sebagai hal. Mereka berkata, apakah sesungguhnya kita akan dikembalikan hidup semula, dikembalikan dalam keadaan hidup lagi? Aidza kunna al-hamzatu lil istifham al-ingkari iku kanggo istifham ingkar. Ini juga bukan pertanyaan, tapi ekspresi penolakan, ekspresi pengingkaran dengan menggunakan kalimat tanya. Idza utawi idza dzarfu zamanin iku dzarfu zaman lil mustaqbali kanggo mangsa sing bakal teka. Kunna utawi kunna, kana iku kana wasmuha lan isine kana. Idhoman nakhiratan idhoman khobaru kana. Karena kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, makanya idhoman khobaru kana iku khobari kana mansubun sing diwaca nasab, nakhiratan naktun iku dadi na'at, jadi sifatnya idhom, makanya dia mengikuti mansub. Idhoman nakhiratan, tulang yang sudah rapuh, sudah rusak. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Tadi menggunakan fi'il mudhari, sekarang menggunakan fi'il madhi qalu. Ini dalam ilmu balaghah namanya iltifat. Nah, di dalam Al-Qur'an ini fi'il itu banyak seperti itu, atau istilah lain tahawulatul af'al. Asalnya madhi tahu-tahu mudhari, kemudian mudhari tahu-tahu madhi, fi'il mudhari kemudian amar. Itu terkandung makna yang kalau dirasakan itu sangat dalam sekali, sehingga kadang terjemahan itu tidak bisa mengungkapkan hal-hal seperti ini. Yang bisa menangkap itu adalah rasa dan bahasa. Ini nanti bisa dibaca di kitab tafsir yang lebih panjang lah, tapi yang jelas di sini ada iltifat yang tadi dari yaquluna inna lamarduduna, kemudian yang di sini qalu tilka. Qalu tai qalu fi'lun madhi niku fi'il madhi, wal wawu tai wawu fa'ilun niku fa'ilun. Tilka tawi tilka ismu isyarah dan niku isim isyarah. Fi mahalli rafa'in ana ing panggonane rafa mubtada'un kang dadi mubtada. Idzan ta idzan harfu jawabin iku huruf jawab. La amala laha ora ana ngamal iku maujud laha kanggone idzan. Ji'a den tekaake biha apa idzan li ifadati ta'kid kanggo aweh faedah. Di susunan sederhananya kan qalu tilka karratun khasir. Mereka mengatakan tilka, pengulangan itu, kembalinya kami hidup semula itu karratun khasirah, pengulangan yang sangat rugi, pengulangan yang rugi. Tapi kemudian diselipi kata idzan. Pengulangan kita menjadi hidup lagi, kalau demikian pengulangan yang khasirah, rugi. Ini sekali lagi bentuk penolakan orang-orang kafir Mekah terhadap ajaran Rasulullah yang sangat penting, yang menjadi rukun iman, yaitu bahwa manusia ini dalam hidup di dunia ini hanya sementara, satu fase dari fase kehidupan yang panjang,
yang kemudian akan diikuti dengan kehidupan di alam barzakh. Setelah itu dibangkitkan dari alam kubur di mahsyar dan kemudian akan menuju surga atau neraka. Konsep seperti ini tidak dipercayai oleh orang-orang kafir Mekah waktu itu, dan mereka tidak percayanya bukan hanya tidak percaya saja, tapi sampai menolak, mengingkari, bahkan sampai mendebat Rasulullah seperti yang ada di surat An-Nazi'at ini. Dan mereka punya pikiran tidak mungkin yang seperti itu, karena mereka berpikir bahwa tulang sudah rusak kayak gitu itu kan tidak mungkin akan dikembalikan lagi. Gimana caranya wong sudah rusak? Nah, itu logika manusia kayak gitu. Wong sudah hancur lebur di dalam tanah, kok bisa dihidupkan lagi, itu bagaimana? Ini nanti jawabannya ada di bagian akhir atau di bagian-bagian berikutnya di surat An-Nazi'at, tapi diawali dengan ayat berikutnya sebagai jawaban, fa innama hiya zajratu wahidah fa idzahum bisahirah. Ini jawaban singkat sementara yang nanti akan didetailkan di bagian belakang. Fa innama mongko sak temene hiya yo kembali lagi kepada kehidupan, zajratun iku tiupan wahidatun kang siji, zajratun pusat tiupan wahidatun kang siji. Fa idza mongko dumadaan hum utawi wong-wong sing ora percaya dan juga orang-orang yang percaya bisahirah iku ana ing tanah lapang yang sangat luas di padang mahsyar. Kata as-sahirah makna di dalam kitab tafsir itu ya tanah yang putih membentang kosong, tapi juga ada satu makna yang menarik. As-sahirah itu terselip makna seperti sahrul layali, tidak bisa tidur di malam hari, begadang di malam hari. Jadi di tempat itu orang tidak bisa tidur secapek apapun itu, karena suasananya sangat genting, sangat menakutkan dan mengkhawatirkan. Mereka tidak bisa tidur, sehingga tempat as-sahirah yang orang berada di padang mahsyar itu dalam keadaan cemas sebagaimana digambarkan kemarin, hatinya takut, bingung, dan matanya menunduk bagi orang-orang kafir. Itu mereka tidak bisa tidur secapek apapun yang dia rasakan. Robnya alfa utaifa fa innama hiya zajratu wahidah. Muta'alliqatun iku gumantung bimahdhufin kelawan perkara sing den buang maknahu utawi maknane la tastas'ibuha. La tastas'ibuha, aja nganggep sok, aja nganggep angel sapa sira kabeh ha ing menghidupkan kembali. Jadi orang-orang kafir tadi itu kan menganggap bahwa setelah manusia ini menjadi tulang belulang yang sudah hancur seperti itu, secara logika susah untuk dikembalikan lagi. Yaitu dalam pandangan manusia. La tastas'abuha, aja padha nganggep angel sapa sira kabeh ing melakukan proses pengembalian, menghidupkan kembali. Innama utawi innama kafatun wa makfufatun iku kafah nyukupi wa makfufatun lan sing dicukupi. Jadi innama itu istilah nahwunya itu kafatun wa makfufah. Yang kafah itu yang mana? Ma-nya. Yang makfufah innanya. Inna itu asalnya kan punya fungsi mempengaruhi kalimat setelahnya. Asalnya mubtada khobar itu sama-sama marfu, setelah diawali inna mubtadanya menjadi mansub. Tapi ketika di setelah inna itu ada emma, dia sudah cukup. Inna sudah cukup dengan ma setelahnya, dan sehingga dia tidak melakukan intervensi kepada kalimat setelahnya, sudah cukup dengan ma. Nah, innanya itu yang makfufah dicukupi, ma-nya itu
kafah yang mencukupi iman. Hiya utawi hiya dhamirun iku dhamir mabniun kang den mabniake fi mahalli rafin ana ing panggonane rafa mubtadaun kang dadi mubtada. Zajratun utawi zajratun khabarun iku khabar marfuun kang den waca rafa. Wa wahidatun utawi wahidatun na'atun iku na'at marfuun ya diwaca rafa juga karena dia na'at. Na'at itu tawabi, mutammimah tawabi, penyempurna kalimat, penyempurna kata yang ikrabnya mengikuti, yang dia ikuti. Zajratun ya wahidatun. Maka ini jawaban singkat sebelum nanti didetailkan. Maka sesungguhnya menghidupkan kembali manusia dari kematian itu zajratun wahidah, hanya satu kali tiupan langsung faidahum bisahirah. Maka setelah ditiupkan langsung mereka berada di padang mahsyar. Kalimatnya itu kalau kita bayangkan setelah manusia meninggal ditiup sangkakala kedua bangkit langsung dan tidak perlu waktu lama sudah berada di padang mahsyar. Masya Allah. Fa idzahum bisahirah al-fa'u taifa hiya fa al-fasihah iku fa al-fasihah. Fasihah itu li annaha qarana sak temene fa afsahat iku mertelaake an syaratin saking syarat muqaddarin kang den kira-kiraake. Ai fa idza nufikhat mongko nalikane nufikhat wis den sebul wis den sudah ditiup. Fa fasihah itu artinya jadi kalau ada kalimat yang sebenarnya ada beberapa tahapan, kemudian ada tahapan di tengah-tengah yang dihilangkan. Kemudian tahapan ini yang dihilangkan itu kemudian diganti dengan fa. Ya bukan diganti ya, artinya kemudian hubungan antara yang pertama dengan yang ketiga ini hanya dengan fa. Itu fa-nya dinamakan fa al-fasihah, yang di dalam setelah fa itu sebenarnya ada kalimat penyambung antara yang ketiga dengan yang pertama. Ya, kayak gini nih kalau kita mulai dari pertama tadi, fa innama hiya zajratu wahidah, membangkitkan manusia dari alam kubur, dari kehancuran tulang belulang itu hanya zajratu wahidah, satu kali tiupan. Fa idzahum bisahirah. Ya kan sebenarnya ada satu proses dulu, kemudian mereka bangkit, atau kemudian setelah ditiupkan mereka bangkit, maka kemudian mereka baru berada di padang mahsyar. Al-fa'u fasihah. Fasihah itu seperti itu. Makanya di sini dikatakan ada yang tersembunyi fa idza nufikhat. Wa idza lan idza fujaiyah iku fujaiyah. Fa idza mongko dumada, maka tiba-tiba. Wahum utawi hum mubtadaun iku mubtada bisahirah, ta bisahirah khabarun iku khabar fi mahalli raf'in ana ing panggonane rafa. Ya khabar dalam bentuk jar majrur. Karena jar majrur ya wujud bentuk rafa'nya tidak rafa asli, tapi wujud rafa yang cabang. Ini jawaban terhadap keraguan dan pengingkaran orang-orang kafir Quraisy, orang kafir Mekah yang tidak mengimani keberadaan hari kiamat, kehancuran alam raya ini, dan juga dibangkitkannya nanti setelah kematian. Dijawab dengan singkat, dalam pikiran manusia mungkin seperti itu, tidak mungkin dibangkitkan, tapi gampang menurut Allah Subhanahu wa taala. Zajratu wahidah, hanya satu kali tiupan, kun fayakun. Maka setelah satu tiupan itu manusia bangkit dan kemudian mereka tiba-tiba berada di alam mahsyar.
untuk menunggu pengadilan akhirat. Ini semua menggambarkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu dakwah terbuka itu menghadapi penentangan yang luar biasa dari orang-orang yang tidak percaya. Bukan hanya penentangan yang pasif sifatnya, tapi mereka melakukan penentangan yang sangat aktif dengan melakukan cemoohan melalui lisan, kemudian menantang Rasulullah untuk melakukan perdebatan mengenai konsep-konsep yang ditawarkan oleh Rasulullah, diantaranya mengenai masalah keimanan terhadap hari akhir. Rasulullah pernah mengatakan al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Logika orang-orang kafir itu logika orang yang pikirannya tidak maju, bukan pikiran orang cerdas. Makanya Rasulullah mengatakan al-kayyisu, orang yang cerdas adalah man dana nafsah, orang yang mau merendahkan nafsunya, menahan nafsunya ketika hidup di dunia ini, tidak memperturuti hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia memikirkan nasibnya nanti di akhirat itu seperti apa, setelah mati itu seperti apa. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah di tengah-tengah orang-orang Mekah waktu itu yang mereka tidak punya cara pikir seperti itu, sehingga mereka dalam kehidupan melakukan apa yang mereka suka, apa yang mereka inginkan, sehingga terjadi kekacauan sosial, terjadi ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna wa tub alaina taubah taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa maulutina wal ali wal ikhwani wa sairil khulani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in rabbi asma fadla wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada tashi suhbi walhamdulillahi fil bati wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi